Halo ladies and gentlemen, kembali lagi bersama saya Angelica Dilarani. Biarpun dari desa tapi tetap memegang erat budaya Eropa. Kali ini Neng Angel akan membahas sebuah film yang berjudul A Werewolf Boy yang dirilis pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Jo Sung Hae. Film ini berasal dari Korea Selatan yang bergenre fantasi yang dikolaborasikan dengan roman dan cerita yang sangat lucu. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang manusia serigala yang menunggu kedatangan orang yang dicintainya selama 47 tahun lamanya. Sebelum lanjut ke isi ceritanya, yuk kenalan dulu sama pemain film yang satu ini. Yang pertama ada Song Joong Ki. Siapa sih yang gak kenal sama ajusi tampan yang satu ini? Kali ini Song Joong Ki berperan sebagai Chul So atau si manusia serigala. Kemudian ada Park Bo Young yang berperan sebagai Kim Son Yi. Dan selanjutnya ada Yo Yong Sok yang berperan sebagai Ji Tae, sang pemain antagonis. Gak usah terlalu lama selama menunggu kepastian dari dia. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Thank you very much. Mwah. Awal dari kisah film ini adalah ketika Son Yi beserta keluarganya memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah di pedesaan dan di pinggir hutan. Rumah itu dimiliki oleh Ji Tae yang setiap hari hampir mengganggu Son Yi karena cowok ini terlihat menyukai Son Yi. Namun Son Yi tidak menghiraukannya dan malah membencinya. Di awal film ini karakter Son Yi terlihat dingin banget dan cuek kepada siapa saja, termasuk ibu dan juga tetangga-tetangganya. Wajar aja sih, soalnya hampir tiap hari para tetangga mereka selalu bertanya tentang Son Yi dan juga adiknya. Suatu malam ketika Son Yi sedang tertidur, dia mendengar sesuatu dari luar jendela. Tentu saja Son Yi merasa ketakutan dan meminta adiknya memeriksa suara tersebut. Namun sang adik yang keberatan malah berteriak kepada ibunya karena kakaknya mengganggu tidurnya yang nyenyak. Ketika ingin memanggil ibunya, Son Yi pun tidak tega karena ibunya yang sudah tertidur lelap. Akhirnya Son Yi memberanikan diri dan memeriksa keadaan di luar. Tanpa diduga, sesosok makhluk menyeramkan terlihat yang membuat Son Yi ketakutan dan berteriak. Akhirnya semua orang datang mendekatinya. Giliran udah berteriak dan ketakutan, baru deh semua orang akhirnya mau keluar juga. Keesokan harinya, Son Yi membantu ibunya menjemur baju. Dan tetangga mereka memberikan sekeranjang kentang kepada Son Yi karena kejadian tadi malam. Tidak berselang lama, mereka melihat sesuatu di sekitar rumah dan mencoba mendekatinya. Ternyata itu adalah seorang anak remaja laki-laki yang terlihat tidak waras. Bayangkan saja penampilannya yang acak-acakan dan tidak terlihat normal seperti anak lainnya. Ibu Son Yi pun memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi dan mencarikan data anak tersebut. Namun sayangnya mereka menolak sehingga ibu Son Yi harus membawanya kembali ke rumah. Awalnya si Son Yi tidak begitu menyukai anak yang gak diketahui namanya itu. Karena dia bertingkah laku seperti hewan dan gak sabaran, terutama ketika saat makan. Beralih ke adegan selanjutnya. Suatu malam, Ji Tae sedang berdebat dengan teman wanitanya.
dan tidak sengaja menabrak kandang kambing yang membuat semua kambing lari meninggalkan kandang tersebut. Setelah itu terjadi, mereka pergi begitu aja dan tidak bertanggung jawab sama sekali. Melihat hal itu, Chulso mendekati kandang kambing dan mengambil kambing yang terluka, kemudian mengembalikannya kepada si pemilik kambing tersebut. Cerita pun berlanjut. Kini Sungja, adiknya Sonyi, mulai akrab dengan anak laki-laki yang dipanggil Chulso tersebut. Setiap hari mereka bermain bersama dan melakukan tingkah lucu. Melihat Chulso yang sudah akrab dengan adiknya, Sonyi pun mendekati Chulso dan mengajarinya banyak hal, mulai dari menunggu dan bersabar, menulis dan lain sebagainya. Hingga kini Chulso hanya menurut kepada Sonyi saja. Waktu pun semakin berlalu. Kini Chulso dan Sonyi terlihat semakin akrab. Kayaknya sih Chulso mulai menyukai Sonyi nih. Apalagi ketika Sonyi pernah memainkan gitar saat bersama Chulso. Ternyata Jite masih saja sering mengganggu Sonyi. Hingga suatu hari Jite menemui Sonyi dan mencoba berbuat kasar kepadanya. Melihat hal tersebut, Chulso tidak tinggal diam. Di sini identitas Chulso mulai diketahui. Dia berubah menjadi makhluk menyeramkan yang dipenuhi bulu dan menyerang Jite. Setelah kejadian itu, Jite pun memanggil beberapa polisi dan meminta untuk menangkap anak tersebut. Di saat itu Sonyi hanya memberikan keterangan palsu sehingga Chulso tidak ditangkap, melainkan hanya dikurung di sebuah ruangan saja. Namun mulai saat itu, ibu Sonyi meminta Sonyi menjauhi anak itu. Ketika ibunya pergi, Sonyi diam-diam masuk ke dalam ruangan Chulso. Setelah itu dia mengajak Chulso keluar dan berlari bersama. Sonyi yang mempunyai penyakit tidak tahan dan akhirnya dirinya pun pingsan di tengah lapangan. Chulso yang panik mencoba membawanya, namun dia kebingungan harus membawa gadis itu entah kemana. Akhirnya dia pun membawa Sonyi ke dalam hutan. Pada malam harinya semua warga desa mencari mereka berdua dan menemukan Sonyi yang berbaring di atas tanah. Tidak tinggal diam, para petugas menyakiti Chulso dengan menekan wajahnya ke tanah. Dan warga pun memberikan hukuman yang lebih berat dengan membiarkannya di ruangan tersebut dengan rantai di lehernya. Cerita terus berlanjut. Di saat itu ibu Sonyi sedang membersihkan rumah tersebut. Tanpa sengaja Jite menemukan sesuatu dan membawanya ke kantor polisi. Ternyata mereka baru mengetahui bahwa ada seorang dokter bernama Park sedang membuat manusia hybrid atau manusia yang mempunyai kekuatan super. Oleh sebab itu, keinginannya untuk menghancurkan Chulso semakin kuat. Keesokan harinya, Sonyi ingin pergi untuk melakukan pemulihan. Melihat Sonyi yang ingin pergi, Chulso pun memaksa keluar. Hingga akhirnya Sonyi mendekatinya dan memintanya untuk menunggunya. Sonyi juga meminta kepada petugas agar tidak seorang pun yang menyentuhnya ketika ia sedang pergi. Tidak berselang lama, Sonyi akhirnya kembali ke desa tersebut. Ternyata selama dalam masa pengawasan, Chulso sama sekali tidak membuat keributan dan menimbulkan tanda-tanda kecurigaan. Melihat hal tersebut, Jite semakin tidak bersabar sehingga dia meminta rekannya untuk berbohong tentang kejadian yang dia lakukan. Namun si pemilik ternak itu tidak percaya dan memintanya untuk berhenti dan jangan mengganggu orang-orang baik itu lagi. Mendengar hal itu, dia makin tidak bersabar dan malah membunuhnya. Bukan hanya itu saja, dia menyusup masuk ke dalam rumah dan mempengaruhi Chulso agar Chulso membuat keributan di pedesaan. Seperti yang direncanakan sebelumnya, Chulso pergi ke rumah si pemilik ternak dengan membawa lukisan yang dibuatnya sendiri.
Kedatangannya ke sana adalah mencari gitar Sonyi. Namun apa boleh buat, gitar itu tidak ada di sana. Dan para petugas malah mengejar dan mengancam menembaknya. Sonyi mendekat dan mencoba melindungi Chulso. Akan tetapi Jite yang tidak mau peduli malah menyerangnya dan menyakiti Sonyi. Melihat hal itu untuk kedua kalinya, Chulso menampakkan wujud aslinya dan menyerang Jite. Akhirnya Jite pun tewas di malam itu. Bukan hanya itu saja, Chulso juga akhirnya membawa Sonyi ke dalam hutan dan bersembunyi di sana. Setelah Sonyi sadarkan diri, dia meminta Chulso untuk pergi meninggalkan dirinya. Namun Chulso bersikeras dan tidak mau meninggalkan gadis itu. Bahkan untuk pertama kalinya Chulso berbicara dan meminta untuk tidak meninggalkannya. Warga yang mencari keberadaan mereka semakin dekat. Akhirnya Chulso pun pergi meninggalkan Sonyi sendirian. Setelah kejadian itu, Sonyi dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Sebelum pindah, dia menuliskan sebuah surat yang bertuliskan, "Tunggu aku akan kembali." 47 tahun telah berlalu. Kini Sonyi memutuskan untuk kembali ke Korea untuk urusan penjualan rumahnya. Di sana dia teringat kembali dengan kejadian 47 tahun yang menimpanya. Malam itu Sonyi dan cucunya memutuskan untuk tidur di rumah tua tersebut. Karena tidak dapat tertidur, dia berjalan menuju arah pintu dan berharap menemukan Chulso. Tanpa diduga, seseorang melempar coklat yang dia berikan 47 tahun yang lalu kepada anak-anak. Tanpa berlama-lama, Sonyi pun membuka pintu dan menemukan Chulso yang masih setia menunggu kedatangannya sambil memberikan kertas yang dia tinggalkan sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Bukan hanya itu saja, Chulso telah menemukan gitar Sonyi dan memperbaikinya. Saat itu adalah momen tersedih antara Chulso dan juga Sonyi, di mana Chulso yang masih terlihat muda rela menunggu Sonyi yang sudah mulai menua. Di matanya Sonyi masih seorang gadis remaja yang berpisah darinya beberapa tahun yang lalu. Malam itu Chulso menemaninya sepanjang malam, hingga akhirnya Sonyi pun tertidur di tempat tidur lamanya. Keesokan paginya Sonyi tidak menemukan Chulso. Akhirnya dia pun membatalkan menjual rumah tersebut dan pergi meninggalkan desa. Film ini ditutup dengan penampilan Chulso yang melihat kepergiannya dari kejauhan. Selesai. Film yang mirip dengan Twilight Saga ini memang keren banget kan? Apalagi dibalut dengan suasana romantis beserta kekocakan khas drama Korea. Sehingga setiap Neng Angel nonton film ini sering halu gitu. Ngebayangin aja kalau kisah cinta Neng Angel itu sama kayak film ini kan. Oke, dari film ini kita mendapatkan pelajaran hidup, yaitu kesetiaan. Setialah dengan orang yang baik kepadamu. Kebaikan yang mereka berikan bisa bikin kamu jadi orang baik juga. Oke everybody, Neng Angel pamit dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!